Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kabar kalian sehat. Bagi yang kurang fit, semoga diberi kesehatan dan lekas sembuh ya. Dan juga semoga kalian tetap semangat dalam apa nih? Dalam merencanakan plan kalian masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini menjadi berkah dan dimudahkan dalam memahami materinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Kita malam ini kita akan belajar tentang perbandingan ya. Nah, aku lihat di hasil pretestnya, ternyata ada 64 orang yang mengerjakan. Dari 64 orang, oke coba ini ya, aku share screen buat apa namanya, buat motivasi lah buat kalian. Nah, dari 64 orang yang mengerjakan pretest itu dapat dilihat ternyata rata-ratanya 45. Nah, ini menandakan bahwa di atas 45 ini kayak separuh lah ya nilainya gitu ya, tentang perbandingan. Padahal kan perbandingan materinya dikit ya teman-teman. Nah tapi yang ditekankan apa? Lebih ke cara kita menganalisis soalnya gitu kan. Bagaimana cara kita menemukan penyelesaiannya. Nah kalau kita lihat nih, ada yang dapat 100 nih. Satu orang dapat 100, 93 ada 4 orang. Oke, sisanya begitu deh ya. Aku nggak mau nunjukin. Yang kalian tahu ya kalian sendiri deh ya, dapat nilainya berapa aja. Oke, nggak perlu malu teman-teman, karena di sini kita oh ini ya ada yang dapat 100 ya, dokumen ya. Oke, ya tanpa berlama-lama kita mulai saja kelas PK ya, perbandingan. Nah, jadi PK sama PM tahu bedanya kan? Kalau PK dia pengetahuan kuantitatif yang mana menguji konsep dasar atau pemahaman dasar kalian mengenai matematika. Nah, kalau penalaran matematika itu lebih ke pengaplikasiannya atau penerapannya, entah dalam soal cerita, entah dalam apa namanya mengasah logika kalian, penalaran kalian gitu. Itu baru penalaran matematika gitu. Dengan konsep-konsep dasar matematika tapi kayak dicampur gitu loh, dikombinasikan lah intinya. Oke, kita lanjut ya. Perbandingan ya, apa sih perbandingan? Perbandingan itu membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran sejenis yang dinyatakan dengan cara sederhana. Nah, perbandingan tuh ada banyak macamnya. Yang pertama, perbandingan senilai. Ya, tentunya teman-teman udah tahu lah ya. Kita sedikit nge-review dulu materinya. Perbandingan senilai itu adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga bertambah gitu. Nah, ini contohnya kayak gimana nih? Nah, contohnya gini nih. Joni mengendarai sepeda motor menempuh jarak 32 kilometer dengan menghabiskan 4 liter. 4 liter bensin itu apa namanya dapat menempuh 32 kilometer. Jika Joni mempunyai 7 liter bensin, berapa jarak yang dapat ditempuh? Nah, berarti gimana nih? 4 liter 32 kilometer. Kalau bensinnya makin banyak, 7 liter, berarti makin jauh kah yang bisa ditempuh atau makin dekat? Makin jauh ya kan? Nah, ini namanya perbandingan senilai gitu. Salah satu bertambah, berarti variabel lain juga bertambah. Oke, di sini eh, 4 liter itu dapat menempuh 32 kilometer. 7 liter itu dapat menempuh berapa X kilometer ya kan? Anggaplah X gitu. Nah, karena di sini perbandingan senilai berarti 4 per 7 sama dengan 32 per X. Kemudian kali silang, 4X sama dengan 32 dikali 7, atau X-nya adalah 32 kali 7 dibagi 4 gitu ya. Oke, nah di sini berarti 32 dibagi 4 yaitu 8. 8 dikali 7 berarti 56 ya. Nah, ternyata dengan 7 liter bensin, Joni ini dapat menempuh 56 kilometer. Menempuh jarak 56 kilometer. Nah, berarti benar ya, ini namanya perbandingan senilai. Gitu. Oke, gimana? Aman ya, teman-teman? Ketik satu untuk aman, kasih reaction, kita lanjut. Oke.
Satu ya, kata Hanza Alia. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Nah, berikutnya ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu membandingkan dua objek atau lebih, tapi salah satu besarannya semakin membesar, besaran yang lain semakin mengecil. Nah, ini kan berbalik gitu ya. Satunya membesar, satu yang lain mengecil gitu. Dan sebaliknya. Nah, contohnya gimana nih? Suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh 8 orang akan selesai dalam 18 hari. 8 orang yang bekerja itu selesainya 18 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 12 orang, maka berapa hari ya pekerjaan tersebut dapat diselesaikan? Nah, kalau kayak gini perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak yang bekerja, semakin banyak orang yang bekerja, maka semakin sebentar ya kan, makin cepat ya selesainya gitu. Nah, berarti harusnya gitu ya. Kecuali kalau ada kondisi kayak dan pada santai-santai. Enggak kok, itu aman. Nah, gini, semakin banyak yang bekerja, maka pekerjaan semakin cepat selesai. Ini namanya perbandingan berbalik nilai gitu ya. Nah, kalau berbalik nilai berarti 8/12 yang di sini di bagian kanan kita tuker ya. Posisinya tuker gitu. Jadi di sini X, di sini 18 gitu. Oke, bisa dipahami nggak? Kalau perbandingan senilai kan tetap ya. Tapi kalau berbalik nilai salah satu ya kan di bagian ini itu kita tukar. Nah, berikutnya kita kalikan aja. 12 kali X, 12X, 8 kali 18. Nah, berarti nilai X-nya adalah 8 kali 18 dibagi 12. Kita sederhanakan ya teman-teman. Sama-sama bagi 6, 3, 2, 8 bagi 2, 4. 4 kali 3 berarti dapatnya 12 hari. Nah, ternyata dengan 12 orang yang mengerjakan itu selesai lebih cepat, yaitu 12 hari. Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Cara cepat tahu itu perbandingan senilai atau berbalik nilai gimana, Kak? Lihat dulu kondisi dalam soalnya. Nah, kalau kondisi dalam soalnya itu sebuah pekerjaan ya, dan berkaitan dengan waktu. Semakin banyak pekerja, semakin banyak orang, maka waktu semakin cepat ya kan? Makin bentar nih mengerjakan sesuatu. Nah, itu namanya berbalik nilai. Anggaplah mau bikin rumah ya kan? Nah, misalkan ya bayangkan ya, dengan 10 orang, rumah akan selesai 15 hari misalkan. Terus habis itu, kalau misal 20 orang, berarti makin cepat lagi kan selesainya. Karena makin banyak yang mengerjakan gitu. Nah, itu namanya berbalik nilai. Kalau senilai, yaitu tadi, bertambah, satunya bertambah juga. Contohnya kayak tadi ya. Nah, ini nih, jarak dengan bensin gitu ya. Pakai bensin berapa, jaraknya berapa gitu. Atau enggak gini, beli satu permen itu harganya Rp500 misalkan. Kalau beli 4 permen, nah makin banyak, maka makin banyak juga ya kan. Makin mahal juga lah kita ngeluarin duitnya gitu. Berarti berapa? 4 kali 500 ya kan. Berarti 2.000 gitu. Nah ini namanya perbandingan senilai gitu ya. Dilihat dulu kondisinya teman-teman. Dibayangin aja. Nah berarti masuknya ke senilai atau berbalik nilai. Gitu ya. Oke, selain siapa nih? Selain Dika, ada yang bingung nggak? Perbandingan berbalik nilai sama senilai. Apakah aman teman-teman? Oke, Dika aman ya, Dika ya. Oke, kita lanjut lagi ya kalau gitu. Berikutnya, uh, sebentar, please jangan coret-coret. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Perbandingan dua variabel. Nah, kalau misalkan ada A banding B sama dengan A banding B, maksudnya kayak gini. Jika X banding Y sama dengan 4/5 dan diketahui nilai X-nya 20, maka nilai Y-nya berapa? Ini gampang ya, teman-teman. X banding Y itu 4/5. Kalau salah satunya nilai X-nya ternyata 20 gitu. Nilai X-nya ini 20. Nah, berarti 4 kali 5 ya kan? 4 kali 5 20. Berarti 5 kali 5 25. Jadi nilai Y-nya adalah
25 gitu. Atau mau pakai kayak gini, eh, nilai Y nilai Y itu, untuk mencari nilai Y kita pakai perbandingan yang ditanya. Yang ditanya kan Y kan? Yang ditanya Y berarti 5 banding yang diketahui. Yang diketahui itu 4. Si X-nya 4 itu kan ya. Yang ditanya banding yang ditanya dibagi yang diketahui dikali yang diketahui, yaitu nilai X-nya yaitu 20. Nah, berarti 20 bagi 4 5, 5 kali 5 berarti 25. Nah, udah gitu ya. Berarti untuk mencari nilai salah satu variabel itu mencarinya gimana? Variabel yang ditanya ya, perbandingan variabel yang ditanya dibagi perbandingan variabel yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Gitu. Oke, benar kata Seril, jawabannya 25 ya kan? Masih gampang lah ya teman-teman. Oke, coba kalau misalkan contohnya kayak gini. Perbandingan harga benih tanaman cabai dan tomat itu 1:5. Selisih harga keduanya adalah 4.000. Harga satu benih tanaman cabai berapa ya? Nah, kalau kayak gini teman-teman tertarik mengerjakan, mencoba dulu. Ini coba aku lihat. eh, oh, no, 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 no. Nggak ada. Oh ya, aplikasinya ada. Bentar ya, aku coba setting timer dulu. Kita harus mencoba teman-teman. Mau waktunya berapa nih? 1 menit, 2 menit? 2 menit kelamaan. Eh, 1 menit. Oke, aku setting kayak gini. Aku share screen lagi ya. Nah, coba teman-teman dicoba dulu. Perbandingan harga benih tanaman cabai dan tomat itu 1:5. Selisih harga keduanya 4.000. Harga satu benih tanaman cabai adalah berapa ya? Ada kok soalnya, udah terlihat kan ya teman-teman. Oke, selamat mengerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Di sini Hanifah dapatnya 1.000, Seri dapatnya 1.000, Kia 1.000, Nu, Sarah, Arwinda, Dila 1.000 kah? Oke. Dia, Zawa, dan Rajwa juga dapat 1.000. Oke, di sini gimana nih? Perbandingan cabai sama tomat itu 1:5. Selisih harga keduanya adalah 4.000. Yang ditanya apa? Cabai ya. Kita mau mencari cabai nih. Berarti kan yang ditanya kan satu, si cabainya kan ya, perbandingannya 1 banding yang diketahui adalah selisih harga keduanya. Selisih itu selisih itu berarti eh, tomat dikurangi cabai, ya kan? Nah, berarti 5 dikurangi 1 yaitu 4. Nah, jadi 1 dibagi 4 karena perbandingan yang diketahui yaitu selisih harga keduanya adalah 4 gitu ya. Dikali dengan 4.000. Nah, berarti tinggal coret-coret aja ya. 4 sama 4, 1. 1 kali 1, 1.000 ya. 1 kali 1.000 berarti 1.000. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, berarti teman-teman udah paham ya? Nah, kita lanjut lagi. Berikutnya, ada perbandingan 3 variabel. Nah, kalau 3 variabel ini gini gimana ya gitu. Nathan akan membuat 30 liter minuman kopi susu. Berapa liter gula yang dibutuhkan jika perbandingan kopi, susu, dan gula untuk membuat minuman tersebut adalah 7:5:3? Nah, ini gimana nih kalau lagi nih? Mau bikin kopi susu. Yang ditanya berapa liter gula yang dibutuhkan jika kopi 7, susu 5, gula 3. Nah, gimana nih kira-kira? Sama ya caranya. Yang ditanyakan gula, berarti perbandingan gulanya itu adalah
3. 3 banding. Oke, ada yang dapat 6 ya. 3 banding 15. Kenapa 15? Karena kan dia mau bikin minuman kopi susu. Minuman kopi susu itu terdiri dari kopi, susu, dan gula. Artinya ditambah semuanya. Jadi 7 ditambah 5 ditambah 3. Gitu ya. Oke, biar gak bingung, buat yang masih bingung, aku tulis ini aja. 7 ditambah 5 ditambah 3. Karena kopi susu kan terdiri dari 3 bahan ini gitu. Dikali dengan yang diketahui ya kan. Nah, 30 liter. Oke, berarti 3/15 dikali 30 liter. Nah, ini tinggal coret aja ya. 30 bagi 15, 2. 3 kali 2 yaitu 6 liter. Oke, betul teman-teman jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Oke, sip ya. Kita lanjut lagi. Sekarang bagaimana kalau perbandingannya bertingkat? Contohnya gini, perbandingan banyaknya apel Anto dan Tony adalah 2/3. Nah, berarti Anto banding Tony itu 2/3. Sedangkan perbandingan banyaknya apel Tony dan Dita itu 2/5. Jika jumlah kelereng mereka bertiga adalah 75, tentukan banyak apel Anto, Tony, dan Dita. Nah, kalau kayak gini gimana teman-teman? Mau coba dulu kah? Atau aku sambil langsung ini deh ya, jelasin ya, yang ini. Oke. Kalau ada perbandingan bertingkat kayak gini, itu perbandingannya kan nggak langsung ya. Kayak misalkan si Anto dibandingin dulu dengan si Tony. Nah, terus Tony banding dengan Dita. Anto dengan Dita kan belum secara eksplisit lah kan ya, kayak dibandinginnya. Nah, yang perlu kita kerjakan adalah kita harus cari tahu dulu KPK-nya ya kan? Atau samain aja gitu maksudnya. Nah, berarti gimana tuh cara menyamainnya kan? Ya kita harus ini dulu teman-teman. Eh, Anto, Tony, Dita ya kan? Anto sama Tony 2/3. Tony sama Dita 2/5. Nah, berarti kan oh iya tiba-tiba kelereng ya. Walah. Oke, berarti kalian fokus ya. Karena aku bikin soalnya baru aja sih sebelum kelas. Nah, berarti gini, 3 sama 2 ya. 3 kali 2 berarti 6 ya. Nah, berarti kita samain aja, samain gitu. Berarti si ini 3 kali 2 yaitu 6, berarti 2 kali 2 yaitu 4. Oke. Terus yang di sini 2 kali 3, berarti di sini 5 kali 3 yaitu 15. Nah, berikutnya ini bisa kita sederhanakan nggak? Nggak bisa ya, udah segini. 4, 6, 15. Jika jumlah apel mereka bertiga adalah 75. Oke, Anto dulu. Kita pengen tahu yang Anto. Yang Anto itu berarti 4 ya. 4 per. Jika jumlah apel mereka bertiga, artinya ditambah semuanya. 4 tambah 6 tambah 15. 10 tambah 15 yaitu 25 gitu ya. Dikali 75. Nah, berarti 75 sama 25 itu 3. 4 kali 3 berarti 12 apel. Si Anto ini 12 apel. Oke, ini Kia udah dapet ya. Terus Tony nih sekarang. Tony berarti 6 ya. 6 per tambah semuanya. 4 tambah 6 tambah 15 yaitu 25 dikali 75. Oke, di sini 3, 6 kali 3, 18 apel. Terus si Dita, nah si Dita nih paling banyak ya. Karena dia paling besar nih perbandingannya. 15/25 dikali 75. 15 kali 3, 45 apel. Nah, berarti begini jawabannya. 12 apel, Anto, Tony 18 apel, si Dita 45 apel. 4 sama 15 dapat dari mana, Kak? Ayo, dapat dari mana tadi? Kalau ada perbandingan bertingkat, ini kan ada dua kondisi. Anto sama Tony dibandingin. Tony sama Dita dibandingin. Nah, masalahnya kan belum sejajar nih, ya kan? Nah, jadinya kita harus cari KPK dari 3 dan 2.
atau 3 kali 2 gitu ya. 3 kali 2 berarti 6 ya teman-temannya. Nah, berarti di sini tuh kali 2. Di sini juga kali 2. 2 kali 2 berarti 4 gitu. Di sini kali 3. Berarti di sini kali 3. 2 kali 3 6. 5 kali 3 15. Nah, makanya perbandingannya dapat nih segini. Gitu. Bisa teman-teman? Kak, SNBT esai gak sih Kak? Iya, ada soal tipe esai. Bukan esai sih, lebih ke isian singkat gitu. Berarti harus cari KPK dulu ya? Iya, betul. Cari KPK-nya ya. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanya selain Akbar sama Nur Agustina? Tadi Sunade ya? Sunade paham nggak nih yang bertanya? 4 sama 15. Oke, biasanya kalau misal tipenya isian singkat, ya paling salah satu yang ditanya nih, gitu ya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke latihan soal. Nah, coba sebelum kita bahas soal ini ada satu soal, coba kita uji ya. Kalian, aku kasih waktu lagi 1 menit, silakan mengerjakan. Perbandingan umur Ani dan adiknya adalah 3:5. Jumlah umur mereka 48 tahun, umur Ani berapa? Oke, di sini Kia udah dapat, Zawa udah dapat. Ada jawaban berbeda kah? D udah dapat juga. Dila jawabannya berbeda. Jessica dapat, Ika dapat. Oke, ini masih gampang ya teman-teman ya. Apa aku harus mencari soal yang sulit ya? Oke, waktunya masih banyak sih. Oke deh, karena udah banyak yang jawab, aku stop saja. Kita lanjut bahas ya. Umur Ani, mohon kondusif ya teman-teman. Kalau misal nggak mau bertanya atau nggak sedang ada yang mau ditanyakan, bisa di-mute dulu. Ani dan adiknya itu kan 3:5. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jumlah umur mereka adalah 48 tahun. Artinya Ani ditambah adiknya gitu kan ya. Oke, Ani ditambah adiknya. Berarti 3 tambah 5 yaitu 8. Nah, terus yang ditanya adalah umur Ani. Umur Ani ini berapa ya? Nah, berarti perbandingan yang ditanya dulu. 3 per yang diketahui apa? Yang diketahui jumlah umur mereka. Berarti Ani sama adik ya kan ditambah. Berarti 8. Dikali dengan 48 tahun. Nah, berarti 48 bagi 8 adalah 6. Jadi 3 kali 6 yaitu 18 tahun. Nah, ternyata umur Ani itu adalah 18 tahun, teman-teman. Gitu ya. Oke. 8 bagi 48 kali 3. Yes, benar. Oke, betul Fadli. Dan teman-teman juga benar. Aku ngitungnya 40 bukan 48. Oke, diteliti dulu ya, si Dila ya. Kak, kalau yang diketahui umur salah satunya gimana jadinya? Oke, umur salah satunya ya. Coba kita modifikasi. Nah, misalkan tadi Ani berapa dah? 18 ya, berarti adiknya ya kan. Umur Ani 18 tahun. Umur adiknya berapa ya gitu ya. Nah, misalkan gini lah ya teman-teman soalnya. Nah, kalau kayak gini ya gampang ya kan. Yang ditanya adalah umur adiknya ya kan. Umur adiknya perbandingan yang ditanya yaitu 5 per yang diketahui adalah umur Ani. Berarti pakai perbandingannya si Ani yaitu 3 dikali 18 tahun. Gitu. Berarti 18 bagi 3 6. 6 kali 5 30 tahun. Eh, kok lebih tua adiknya ya? Nggak salah tak ini soalnya. Tapi bener ya, Ani 3, adiknya 5. Iya loh, dia lebih tua adiknya. Kocak, kocak. Iya cuy, aku baru sadar. Tadi, apa aku kebalik ya tadi pas bikin soalnya ya? Ah, sudahlah, gak apa-apa lah ya teman-temannya. Yang penting kalian paham. Oke, oke, oke. Aku ganti dah, ganti ibunya deh ya. Ganti ibunya dah. Ibunya gitu deh ya. Oke dah, aku ganti ibunya dah. Waduh, kan jadi absurd ya. Jadi kocak ini. Nah, gini dah. Oke. Makanya dapat 30 tadi. Oke.
Eh, berarti di sini ganti juga dah. Biar kalian ntar pas nge-review materi, masa kalian ketawa-ketawa. Ah, ini lebih tua, adiknya lebih tua gitu. Kocak banget. Oke, kita ganti ya. Oke, thank you teman-teman. Aku juga baru sadar sih. Makanya tidak disarankan SKS ya, karena aku bikin soalnya ini sih, hamin 1 jam. Hamin 1 jam. 1 jam sebelum kelas. Oke, siap. Ada yang mau tanyakan lagi nggak nih, teman-teman? Kocak banget dah. Kakakku adalah adikku. Kamu juga tuh. Ibunya kali. Iya, iya. Udah, guys. Wah, seru banget nih. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? eh Oke, kita abaikan saja deh ya. Umur ibunya 30 tahun pas Ani dapat umur 18. Berarti umur... Oh iya ya. Astaga. Udah ya guys ya, kita abaikan saja. Abaikan saja itu ternyata anggaplah ibunya si Ani itu nikah dini lah gitu. Pernikahan dini. Oke, kalau misalnya gak ada yang menanyakan, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita bahas soal ya. Kita mulai bahas soal nih. Pertama, nah siapa nih yang salah di nomor satu? Nomor satu itu, aku lihat ya, nomor satu mayoritas menjawab E. Memang jawabannya E sih. Ada yang jawab A, B, C, D. Tapi paling banyak jawabnya E. Berarti masih gampang lah soal ini. Perbandingan uang yang dimiliki Kania, Lulu, dan Naura adalah 2:3:7. Lagi. Kania, Lulu, sama Naura itu 2:3:7. Gitu ya. Nah, terus jumlah uang Kania dan Naura adalah 315. Jumlah uang mereka bertiga berapa ya? Nah, karena di sini yang diketahui jumlah uang Kania sama Naura ini udah diketahui, guys, gitu. Nah, gimana kalau kita eh, pakai salah satunya aja ya? Misalkan kita mau cari yang Kania ya. Nah, yang Kania, atau langsung aja bisa nggak sih? Jumlah uang Kania dan Naura 315 berarti jumlah uang mereka bertiga ya. Jumlah uang mereka bertiga berarti Kania ditambah Lulu ditambah Naura. Perbandingan yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka bertiga. Berarti 2 tambah 3 tambah 7, yaitu 12 per. Yang diketahui adalah jumlah uang Kania sama Naura. Kania sama Naura 2 tambah 7 itu 9 dikali 315.000. Kita sederhanakan berarti jadi sama-sama bagi 3, 4/3 dikali 315.000. 315 dibagi 3, 3 kali 1, 3. Oh, enggak dong. 3 kali 10, 30. 15 berarti, oke. Berarti 105 ya. 4 dikali 105.000. Berarti berapa nih? 420.000. Nah, gitu guys. Ini lebih cepet kan daripada kita harus cari tahu dulu Kania berapa ya, dulu berapa ya, Naura berapa ya, baru ditambah. Ah, kelamaan gitu ya. Keburu ntar tinggal sedikit waktunya ya kan. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang E. Gitu. Paham nggak nih? Oke, aman ya. Kata Dila E. Iya kok aku percaya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang nggak percaya Dila jawabnya? Ketik satu kalau aman, kasih reaction ya. Oke, ini udah ada kasih reaction, kata Riri, paham. Oke, sip ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Bima dan Adit akan mengecat rumah orang tua mereka. Bima dapat menyelesaikan selama 24 hari. Bima itu 24 hari. Adit itu 8 hari. Jika Bima dan Adit bekerja sama, rumah itu akan selesai dicat selama berapa ya? Nah, coba diperhatikan apakah ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau Bima aja yang ngerjain itu 24 hari. Kalau Adit aja yang ngerjain 8 hari. Kalau berdua kira-kira lebih cepat atau makin lama ya gitu. Lebih cepat atau makin lama? Lebih.
lebih cepat ya kan? Ya, betul. Nah, berarti ini tuh perbandingan terbalik, Kak, gitu. Kalau perbandingan terbalik, artinya si Bima ini itu apa namanya? Aduh, gue mau ngomong apa deh ya? Karena perbandingan terbalik nilai, maka kita jadiin dia pecahan gitu, teman. Nah, berarti si Bima itu dalam menyelesaikan pekerjaannya adalah 1/24 gitu. Gimana? Paham ya? Karena dia berbalik nilai. Terus kalau si Adit berarti 1/8. Nah, berikutnya kalau misalkan Bima ditambah Adit ya kan? Bima ditambah Adit ya kan? Bima dan Adit nih mengerjakan bareng-bareng. Berarti 1/24 ditambah 1/8. Jadinya kita samakan penyebutnya ya. Di sini kali 3 ya, biar sama. Kali 3, di atas juga kali 3. Berarti 3/24, 4/24, 4/24, sama-sama bagi 4 yaitu 1/6 ya. Nah, ternyata Bima sama Adit mengerjakan bareng-bareng itu 1/6 gitu. 1/6 pekerjaannya bisa cepat gitu. Jadinya karena ditanya hari ya, berarti dibalik lagi jadinya 6 hari gitu. Jawabannya adalah yang B. Oke, paham nggak teman-teman? Jadi kalau kenapa kok sepergini Kak? Karena Bima ini satu orang Bima ya, seorang Bima itu mengerjakan pekerjaannya 1/24 gitu. Nah, kalau si adik 1/8 gitu. Nah, berarti gini teman-teman, jadi lebih cepat. Jadi mengerjaannya adalah 6 hari. Oke, paham ya? Gimana? Kita lanjut lagi ya teman-teman kalau misal sudah paham. Nah, berikutnya nomor 3 nih. Oke, paham kata Sarah. Proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Oke, kita tulis dulu ya. Kalau ada 15 orang, proyeknya itu selesai 30 hari. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja tiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah berapa? Nah, kalau ada soal kayak gini, berarti gimana nih? Senilai atau berbalik nilai, teman-teman? Senilai atau berbalik nilai? Ayo. Berbalik nilai. Oke. Bener ya, berbalik nilai, kata si Jami. Terus, mana dah tadi dah? Kita lanjut lagi. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyeknya dihentikan selama 4 hari. Ini udah jalan tuh, udah jalan selama 6 hari, kemudian proyeknya dihentikan. Proyeknya dihentikan selama 4 hari. Nah, berarti agar tepat waktu, kan dia ngejar ya, ngejar jam ini apa namanya, ngejar waktu 30 hari. 6 tambah 4 kan udah 10 ya, berarti sisanya adalah 20 hari. Nah, kalau 15 orang itu 30 hari, berarti gimana nih pekerja tambahan yang diperlukan nantinya? Tersisa 20 hari. Ini berapa orang? Nah, berarti kalau kayak gini berbalik nilai ya. Jadinya 15/X sama dengan 20/30. Oke, berarti jadinya X-nya adalah 30 dikali 15 dibagi 20. Coret-coret berarti 3/2. 45/2. 45 dibagi 2, 22. 22,25. 22,25. 22,5. Oke, berarti
Kalau 15 orang awalnya 22,5 ini kan nggak ada ya orang itu separuh ya. Oke, 20 harinya dari mana? Gini teman-teman. 6 hari udah mengerjakan, terus 4 harinya itu jeda, apa namanya, terhenti ya kan. Nah berarti kan udah berjalan 10 hari. Paham? Proyeknya harus selesai tepat waktu. Berarti harus 30 hari totalnya gitu. Karena 10 hari sudah berjalan, maka sisanya tinggal 20 hari lagi nih gitu ya. Setelah 4 hari terhenti, berarti tinggal 20 hari lagi nih. Wah, kita butuh tambahan pekerja supaya selesainya tepat waktu. Nah, berarti kan udah nih jadinya butuh berapa orang ya supaya pekerjaannya itu selesai 20 hari gitu. Paham ya? Nah, habis itu karena berbalik nilai ya, jadinya 15 per X sama dengan dibalik 20 per 30, dapatnya 22,5. Nah, ini kan 22 ditambah 0,5 ya, kan nggak ada orang berjumlah 0,5 ya. Berarti anggaplah 22 gitu. Nah, jadinya 22 dikurangi dengan 15, karena yang ditanya adalah pekerja tambahan. Oke, berarti pekerja tambahan itu adalah 22 dikurangi 15, yaitu 7. Nah, berarti mendekati 7 yaitu adalah yang C, 6. Nah, kenapa begitu? Karena selama 6 hari, selama 6 hari itu kan dikerjain oleh 15 orang, ya kan? Nah, tentunya untuk apa namanya mengejar waktu 20 hari tersisa, nah berarti butuh tambahan kurang dari sama dengan 7 atau mendekati 7, itu 6 gitu. Oke. Sebenarnya bukan karena angka penting, teman-teman. Jadi gini, bayangin, butuh 22,5 pekerja, butuh 22,5 orang. Itu kayak gimana gitu ya? Kalau kayak gini kan anggaplah satu orang lah ya, satu orang dengan badan utuh gitu ya. Nah, smile dulu. Nah, terus kalau misalkan 0,5 gini gitu, separuh gini, tah? Kan enggak lucu, teman-teman. Atau enggak cuma kepalanya doang gitu, sama Capek. kerangkanya. Iya kan, masa tumbal proyek gitu kan enggak ya? Jadi intinya begitu. Oke, suara mama. Oke, aman ya teman-teman ya. Em, Gimana di background suaraku ini anu tah ada suara bising gitu tah? Soalnya tetangga pada putar musik sih. Oh iya bising ya. Ada tapi aman Kak. Oke siap. eh oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Adiknya lebih tua. Udah guys. Kak, bukannya kalau orang yang kurang otomatis waktu selesainya nggak tepat ya? Otomatis waktu selesainya nggak tepat. Iya, tapi gini, kalau apa namanya, kalau orangnya tetap tetap 15 orang, itu waktunya molor. Nah, permasalahannya di sini adalah waktunya waktunya itu tetap tetap ngejar 30 hari gitu. Berarti solusinya adalah menambah orang. Gitu. Gimana? Paham nggak, teman-teman? Eh, Sebentar. Oke, paham ya. Maksud aku di 22,5. Iya, kan bertambah banyak pekerjanya. Oh, alah. Iya, bukan pembulatan ke atas ya. Karena kan ini orang pekerja. Oke, siap ya. Terus habis itu lanjut lagi nih. Pak Yahya dan Pak Anton masing-masing membeli sebungkus makanan ikan
dengan merek sama namun berat berbeda. Kemasan yang dibeli Pak Yahya itu tertulis beratnya 1.200 gram. Dan kemasan yang dibeli Pak Anton tertulis berat 1,5 kilogram. Perbandingan berat pakan ikan Pak Yahya dan Pak Anton itu berapa? Kemasan Pak Yahya itu 1.200 gram. Kemasan Pak Anton itu 1,5 kilogram. Perbandingannya berapa? Berarti kita harus menyamakan dulu ya. Kilogram ke gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, diingat ya tangga-tangganya. Oke. Terus turunnya berapa nih? Satu, dua, tiga. Berarti kalau turun tiga, turun itu dikali 10 setiap satu tangga. Berarti kalau turun tiga, berarti dikali 10 pangkat 3 atau 1.000. Jadinya 1.200 gram banding 1,5 dikali 1.000 gram. Jadinya 1.500 gram. Ini 1.200 gram. Nah, habis itu kita coret-coret ya. Jadinya 12 banding 15 sama-sama bagi 3 yaitu 4 banding 5. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke, yang ini paham ya? Gampang ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut lagi. Nomor berikutnya. Sebuah keluarga memiliki persediaan beras yang cukup untuk 15 hari bagi 6 orang. 15 hari bagi 6 orang ya. Oke, berarti kalau ada 6 orang, itu 15 hari persediaan berasnya gitu. Jika 2 orang anggota keluarga pergi, wah kenapa nih minggat nih? Maka persediaan beras tersebut akan cukup berapa hari bagi anggota keluarga tersisa. Kalau 2 orang anggota keluarga pergi berarti 6 dikurangi 2 ya kan? Yaitu 4 gitu. Nah berarti tersisa 4 orang. 4 orang ini berapa hari ya? Gitu. Nah, kayak gini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai nih, teman-teman? Berbalik Makin nilai sedikit, kah? iya betul. Makin sedikit, makin sedikit orangnya berarti makin lama ya, makin lama persediaan tersisa. Oke, berarti karena berbalik nilai jadinya 6/4 sama dengan ini dibalik X per 15, 4X sama dengan 15 dikali 6, X sama dengan 15 dikali 6 dibagi 4. 6 bagi 4, 3, 2, berarti 15 kali 3, 45 dibagi 2 yaitu 45 dibagi 2 yaitu 22,5. Berarti 22. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Bisa paham, teman-teman? Bukan dibulatin ke atas ya. Karena kan cuma Paham. 0,5 itu anggaplah setengah hari gitu ya. Sampai siang doang gitu. Udah habis dah berasnya. Gitu. Oke, paham ya. Terus kita lanjut lagi. Sebuah gedung sekolah dibangun oleh 8 orang pekerja dan membutuhkan waktu 40 hari. 8 orang, oke ini tulisanku nggak apa lah ya. 8 orang itu 40 hari. Jika sekolah tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 20 hari, berapa tambahan jumlah pekerja yang dibutuhkan? Oke, berarti kalau pengen lebih cepat, orangnya maka ditambah gitu ya. Jadinya dia berbalik nilai ya, teman-teman. Oke, ini tuh berbalik nilai. Nah, makin cepat orangnya maka em, harus ditambah gitu. Oke, berarti gini dah, 20 ke 40, ini nah gini. Berikutnya 8 per X sama dengan dibalik ya, karena berbalik nilai. Coret-coret dulu, jadinya 8 per X sama dengan 2/4 itu setengah. X kali 1 sama dengan 8 kali 2, X sama dengan 16. Nah, ternyata tambahannya
Tambahannya adalah 16 dikurangi 8, yaitu 8 orang. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke. Ini, oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang nomor 6? Ketik satu kalau udah aman. Oke, satu ya, kata si Noval. Itu kenapa tuh chatnya si Akbar. Mm-mm. Oke, matematika kan nggak terlalu berlaku ya di Indonesia. Oke, aman ya. Kita lanjut lagi. Dua dapat dari mana? Ini loh disederhanakan. 20 sama 40 sama-sama bagi 20, yaitu setengah gitu ya. Nah, makanya apa namanya? Kita sederhanakan jadi 1/2. Oke. Sip, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 7. Sebuah peta mempunyai skala 1:1.500.000. Kenapa yang dibalik bukan X, Kak? Sama aja. Mau dibalik yang X itu boleh. X/8 sama dengan 40/20. Coret-coret-coret, X/8 sama dengan 2, X sama dengan 16. Sama aja ya. Kalau berbalik nilai, bebas mau yang kiri atau yang kanan dibalik. Sebuah peta mempunyai skala 1:1.500.000. Pada peta tersebut, jaraknya kota A ke kota P itu 3 cm, kota P ke kota B 2 cm, A ke Q 2 cm, Q ke B 2,5 cm. Haikal dan Mondi tinggal di kota A, ingin bepergian ke kota B. Haikal berkendara dari kota A, Haikal dari kota A ke kota B itu lewat ke P dulu ya. A ke P baru ke B gitu. Terus sedangkan si Mondi itu berkendara dari kota A ke kota B melalui Q dulu. Nah, berarti kalau si Haikal ini A ke P kan 3 cm, P ke B itu 2 cm. Berarti totalnya apa namanya? Total jarak tempuhnya si Haikal itu adalah 5 cm. Kalau si Mondi, A ke Q itu adalah 2 cm, Q ke B itu adalah 2,5 cm, berarti 4,5 cm. Oke, yang kayak gini nih, kita kerjain dari mana dulu? Dari nomor satu dulu ya. Nah, karena nomor satu di sini menentukan ya teman-teman. Satu, satu, satu gitu. Antara A, B, C. Kalau benar. Terus total jarak tempuh Haikal dan Mondi adalah 142,5. Nah, totalnya itu 5 cm ditambah 4,5 cm, yaitu 9,5 cm. Tapi ini dalam peta ya. Kalau kita kalikan dengan jarak sesungguhnya, itu 1.500.000 ya. 1.500.000 sama dengan 9,5 cm itu kita nanti kali apa jadiin kilometer ya. Kita harus hafal kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Milimeternya nggak ke notice ya. Oke. Intinya gitu. Terus habis itu sama ya. Kalau turun kali 10 setiap satu tangga. Kalau naik bagi 10. Karena di sini mau ke kilometer. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 10⁻5 atau dikali 10⁻⁻5. Nah, jadinya 9,5 ini menjadi 95/10 dikali 10⁻⁻5 dikali 15 kali 10⁻2, 3, 4, 5. Oke, 10⁻⁻5 dengan 10⁻5 habis ya. Jadinya 15 sama 10. 15 sama 10 sama-sama bagi 5 yaitu 3, 2. 95 kali 3 dibagi 2. 95 dikali 3, 5 kali 3 15, 9 kali 3 27 tambah 1 285 dibagi 2. 285 dibagi 2 adalah 142,5 kilometer. Oke, berarti benar ya.
Jadi nomor satu ini benar. Oke. Nomor satu benar, nomor tiga otomatis benar gitu. Satu benar, tiga otomatis benar ya. Nah, karena kok bisa gitu, Kak? Gini, satu, setiap opsinya, satu itu selalu ikut dengan tiga. Tiga itu selalu ikut dengan satu maksudnya. Tiga ini selalu ikut dengan tiga. Eh, tiga ini selalu ikut dengan satu. Makanya kalau satu benar, tiga otomatis benar. Kalau satu salah, tiga otomatis salah. Gitu ya. Oke, berarti jawabannya antara A, B, atau E. Berikutnya, kita coba cari pernyataan kedua. Pada pernyataan kedua, jarak tempuh dari kota Q ke kota B adalah 37,5 kilometer. Nah, Q ke B itu adalah 2,5 cm. Berarti kalau mau diubah ke kilometer, itu tuh kita kalikan dengan 1.500.000. 2,5 itu adalah 25 per 10 dikali sentimeter ke kilometer naik 5 tangga. Artinya dibagi 10 pangkat 5 atau dikali 10 pangkat min 5. Dikali 15 dikali 10 pangkat 5. Oke, berarti ini coret-coret. 25 sama 10 itu sama-sama bagi 5 yaitu 5 per 2. 5 kali 15 yaitu 75. Apakah benar 5 kali 15? Oh ya, 75 dibagi 2, 37,5 kilometer. Nah, berarti opsi B ini, apa namanya? Opsi 2 ini benar. Pernyataan 2 ini benar. Nah, kalau pernyataan 2 benar, 4 ini selalu ngikut 2 ya kan? Nah, jadinya kalau kalau 2 benar, otomatis 4 itu benar. Kalau 2 salah, 4 itu belum tentu bisa benar, bisa salah. Nah, jadinya di sini itu jawabannya adalah kita cek lagi yang nomor 4 ya. Karena dia menentukan antara opsi yang A atau opsi yang E. Karena satu 2 3 udah benar ya. Oke, berarti nomor 4 ini, pernyataan keempat, total perjalanan Mondi lebih jauh daripada Haikal. Mondi itu 4,5 cm, si Haikal itu 5 cm. Harusnya Haikal yang lebih besar daripada Mondi ya kan ya. Haikal yang lebih jauh daripada Mondi. Nah, berarti nomor 4 ini salah gitu. Karena pernyataan 4 ini salah, maka jawabannya adalah yang A. Satu, 2, 3 benar. Gitu ya. Nah, kenapa harus dikali? Karena ini masih jarak dalam peta ya kan. Kalau peta kan disajikan dalam sentimeter ya, kayak ukurannya kecil-kecil. Nah, kalau skala 1 banding 1.500.000 artinya di peta itu satu, di jarak sesungguhnya ya kan, jarak di dunia nyata itu adalah 1.500.000. Nah, makanya perlu dikali dulu. Gitu ya. Oke, paham teman-teman? Paham ya? Kita lanjut lagi. Kalau misal sudah paham. Oh, belum ya? Sarah bingung di mana nih? Sama teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan gitu? Oke, paham ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan mengurangi jam kerja para pegawainya. Semula, jam kerja mereka adalah 40 jam setiap minggunya dengan gaji X rupiah setiap jamnya. X rupiah per jam. Nah, berarti kalau 40 jam setiap minggu, berarti tinggal dikali dengan X-nya ya. Sekarang jam kerja mereka diubah menjadi 36 jam setiap minggunya tanpa mengurangi gaji mereka. Gaji mereka setiap jamnya berapa? Oke, gini-gini. Jam kerjanya berkurang, tapi gajinya apa namanya tanpa mengurangi gaji mereka. Oke, berarti kalau di sini itu eh
Naik gaji dong ya kan? Naik gaji per jamnya. Paham nggak teman-teman? Jadinya apa nih? Senilai atau balik nilai? Oke, bentar guys ya. Nah, di sini kan jumlah kerjanya berkurang. Kita tulis dulu ya. Jumlah jam kerja berkurang. Nah, jumlah jam kerja berkurang, tetapi gajinya bertambah gitu ya. Tetapi gajinya bertambah. Nah, berarti berbalik nilai. Berbalik nilai apa senilai? Berbalik nilai lah. Kalau dia 40 jam itu X rupiah, 36 jam itu berapa? Nah, anggaplah 36 jamnya itu A gitu ya. Ya, berbalik. Nah, berarti jadinya 40 per 36 sama dengan A per X. Kita kali silang ya. Kita kali silang, atau sederhanakan dulu aja. 40 sama 36 sama-sama bagi 4. Jadinya 10 per 9, yaitu A per X. 10X sama dengan 9A. X-nya adalah 9A per 10. Nah, berarti eh oh alah, kebalik dong. Harusnya yang A yang ditanya. Karena kan yang A kan adalah gaji yang terbaru ya kan. X ini kan gaji yang lama, X rupiah per jam gitu. Yang terbaru adalah A gitu. Nah, berarti kita nyari A-nya. 9A sama dengan 10X. A-nya adalah 10X per 9. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, berarti kalau kayak gini nambah dong ya. Naik apa namanya? 10 per 9 ya kan, 9 per 9 tambah 1/9. Ini sama dengan 1. Berarti naik 1/9 nih gajinya. Oke, gimana? Paham teman-teman? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ketik satu lagi. Iya, siap. Nah, berarti kita lanjut lagi. Suatu proyek memiliki perencanaan kerja selama 40 hari akan dikerjakan oleh 30 orang pekerja. 30 orang pekerja itu 40 hari. Memasuki hari ke-14, proyeknya dihentikan sementara dan dilanjutkan 3 hari kemudian. 1 minggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir, hanya tersisa 90% pekerja yang mampu melanjutkan pekerjaannya sampai dengan selesai. Dengan kondisi seperti itu, proyek tersebut akan terlambat setidaknya selama berapa hari? Oke, ini tuh soal yang sulit ya, teman-teman. Aku lihat banyak yang salah di sini jawabannya. Kita coba brainstorming dulu. Di sini tentang jumlah hari ya kan? Jumlah hari sama jumlah pekerja. Jumlah hari sama jumlah pekerja. Terus memasuki hari ke-14, proyeknya dihentikan sementara. Berarti gini, 13 hari itu kan udah dikerjain tuh sebanyak 30 pekerja. Terus masuk ke 14 ya kan, masuk ke hari 14, proyeknya dihentikan sementara. Proyeknya dihentikan sementara itu dilanjutkan 3 hari kemudian. Artinya 3 hari itu proyeknya benar-benar nggak ada apa namanya, nggak ada pekerjaan, nggak ada yang dikerjain gitu. Nah, berarti kan nol ya pekerjanya ya. Nah, berarti ini tuh 14, hari ke-14, hari ke-15,
hari ke-16. Nah, artinya hari ke-17 itu kerja lagi gitu ya. Maksudnya masuk lagi hari ke-17. Terus 40 hari, ini kan sudah 16 ya. Sudah 16, berarti masuk ke 17, kurang berapa? Jadinya kurang, iya, 13 tambah 17, 30. Oke, kemudian dilanjutin. 17 ini 30. Terus 1 minggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir. Oh, oke, oke. Gini, teman-teman. Di sini ada 1 minggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir, hanya tersisa 90%. Oke, kita brainstormnya gini. Hari pertama sampai hari ke-13 itu tetap 30 orang yang kerja. Kemudian hari ke-14 selama 3 hari itu berhenti sementara, berarti nol yang kerja. Kemudian seminggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir. Seminggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir artinya hari hari ke-30 ya, atau 30 hari gitu ya. 30 hari. Nah, berarti di sini itu 13 hari pengerjaan ke 30 hari berarti kan kurang 17 ya. 17 hari itu tetap 30 orang yang bekerja. Nah, artinya dengan kondisi seperti itu proyeknya akan terlambat setidaknya berapa? Hanya tersisa 90% 1 minggu sebelum penyelesaian, atau X-nya kan 10 ya, harusnya gitu kan. Kurang 10 hari itu harusnya 30 orang yang kerja. Tapi di sini itu 90%, artinya kita cari dulu 90% dikali dengan 9, apa namanya, dikali dengan 30. 9/100 dikali 30 yaitu 27 ya. Nah, ternyata di sini tuh 27. Oke, paham nggak maksudku ya? Loh, kok saya dapat 3 hari nggak ada di opsi? Oke, paham nggak nih? 13 hari, 30 orang. Terus break ya, break 3 hari. Terus lanjut lagi ya, lanjut lagi. Dikerjain. Ini berarti berapa nih? 13 tambah 3, itu kan 16 ya. 16 tambah 17 berarti 33. Nah, 33 ini adalah seminggu ya. Seminggu sebelum proyeknya harus berakhir di 40 hari. Paham nggak maksudnya teman-teman? Nah, jadinya begitu. Harusnya kan seminggu ya. Nah, tapi ternyata seminggu sebelum proyeknya harus selesai itu 90% yang bekerja, yang bisa bekerja. Nah, berarti kan 27 orang gitu. Nah, berikutnya gimana nih ngerjainnya? Oke, kita lanjut lagi. 13 ditambah 17 itu berapa? 30 ya. Berarti 30 hari itu 30 pekerja yang bekerja gitu. Nah, berarti sisa hari adalah 40 dikurangi 30 yaitu 10 hari. Nah, kemudian 10 hari 10 hari harusnya dikerjakan oleh 30 orang. 30 orang atau 30 pekerja. Nah, tapi berhubung yang bisa bekerja itu hanya 27 pekerja, jadi berapa hari ya? Gitu teman-teman. Paham nggak maksudku? Kalau bingung tanya ya. Oke. Ini taruh di atas aja deh. Nah, berarti dia pakai perbandingan berbalik nilai. Semakin berkurang, ya kan, pekerjanya berkurang, artinya harinya molor ya, tambah lama gitu. Nah, jadinya 10 per X sama dengan 27 per 30. Salah satunya dibalik ya. Oke, berarti X-nya adalah
10 dikali 30 dibagi 27. X-nya adalah 300 dibagi 27, atau disederhanakan dulu. 30 per 27 adalah 9 per 10 ya. Berarti 100 dibagi 9. 100 dibagi 9 adalah 11,11 ya. Oke. 100 dibagi 9 adalah 11,11. Atau kita bulatkan menjadi 12. Nah, karena ini hari ya. Kalau hari, kehitung lebih sedikit aja, itu kan udah masuk ke hari ke-12 gitu kan. Beda dengan orang gitu. Oke, ini kenapa nih? Ada yang tanya, tak? Kok 90% jadi 9 per 100? Oh, alah. Oke, oke. Tapi benar kok 27. 90%, 90 per 100 dikali 30. Nolnya coret, berarti 9 kali 7 yaitu 27. Bener ya? Oke. Aku kayaknya kurang minum deh. Ntar lagi minum dulu deh. Nah, berikutnya tersisa 10 hari kan ya? 10 hari itu harusnya 30 orang yang kerja. Tapi yang kerja malah tinggal 27 orang. Nah, artinya pekerjaannya bakalan molor ya kan? Bakalan lambat gitu. Nah, ini berbandingan berbalik nilai. Hitung, 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 ternyata dapatnya kalau 27 orang yang kerja itu selesainya di 12 hari gitu. Paham nggak teman-teman? Jadi keterlambatan proyeknya akan terlambat berapa nih? 2 hari kah? Ya enggak ya. Proyek terlambat 3 hari dia terhenti ditambah. Nah, di sini berarti 12 dikurangi 10 yaitu 2. Jadinya 3 hari ditambah 2 hari yaitu 5 hari. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke, paham nggak teman-teman? Ah, ada yang bingung kah? Oke, Felin paham. Syafiq paham. Oke, itu siap. eh ini Pilja kenapa? Resen mau nanya tak? Apakah sudah aman? Kalau misal sudah aman, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ini lebih ke penalaran matematika sih jatuhnya. Soalnya dia sulit gitu. Ketika jadi. Oke, sip ya, paham ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Jika 24 mesin dapat menghasilkan 5 produk dalam 30 menit. 24 mesin menghasilkan 5 produk dalam 30 menit. Berapa jam waktu yang dibutuhkan 4 mesin menghasilkan 15 produk? Berapa menit nanti diubah ke dalam jam gitu. Oke, sampai nomor berapa? Sampai nomor 15 sih. Kan apa namanya? Ada 15 soal. Oke. Buat teman-teman yang udah mengantuk atau besok ada sekolah gak apa-apa dah. Kalau misalkan meninggalkan Zoom. Buat yang masih bertahan kita selesaikan, oke? Nah, kalau ada soal 3 perbandingan kayak gini teman-teman, itu ada rumusnya ya. Objek dikali dengan waktu sama dengan hasil. Nah, ini waktu ya. Ini objek. Oke. Maksudnya gimana? Oke, kita sesuaikan aja dulu ya. 24 mesin itu waktunya 30 menit ngehasilin 5 produk. 4 mesin dengan waktu X menit itu ngehasilin 15 produk. X-nya berapa gitu ya. Nah, kalau kayak gini berarti 24 dikali 3 per 4 dikali X sama dengan 5 per 15.
Oke, ya rumus ini kalau ada tiga apa namanya tiga perbandingan gini, paham nggak teman-teman? Coba dipahami dulu. Karena gini, objek dengan waktu, objek dengan waktu kan dia berbalik nilai. Makanya kan perlu dikali silang kan jadinya dikali gitu ya. Kalau dikali silang. Oke, berikutnya 24 dikali 3 dikali 15 sama dengan 4 dikali 5 dikali X. X-nya adalah 24 dikali 3 dikali 15 dibagi 4 dikali 5. 24 dibagi 4, 6. 15 dibagi 5, 3. 6 dikali 3 dikali 3. 6 kali 9 yaitu 54 menit. Benarkah? 6, 24 bagi 4, 6. 15 bagi 5, 3. 6 kali 9, 54. 54 menit. 54 menit itu 54 menit itu 1 jam nggak nih? Itu tiga Kak, puluh kenapa jadi kuis 3? Oh, harusnya. nah, iya. Astaga. Bentar ya. Kayaknya paling bener aku minum dan ntar lagi dah. Sorry, sorry guys. Soalnya banyak kegiatan hari ini. Ibu-ibu berisik. Iya, tah? Ada ibu-ibu berisik, tah? Eh, perasaan nggak ada suara ibu-ibu sih. Oke, kita lanjut lagi. Please jangan nakutin ya. Iya, please jangan nakutin. Karena aku lagi sendirian di sini. Kita salah tulis ya. Di sini 24 kali 30 kali 15 berarti kali 30. Oke. Oke, berarti gini jadinya 6 kali 3 18. 18 kali 3 18 kali 30 eh 540. Oke. 540 menit. Nah, kita sudah menemukan titik terangnya ya guys ya. Nah, berarti kalau diubah ke jam itu 540 menit kita bagi dengan 60 menit, yaitu 54 bagi 6 9 ya, 9 jam. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, benar B. Oke. Oh, alah suara pengajian. Oke, iya. Tapi itu jauh sih. Cuman ya keras gitu. Udahlah, kita fokus ini guys ya. Eh, paham nggak teman-teman? Jadi ada yang namanya perbandingan tiga variabel kayak gini. Perbandingan tiga variabel itu rumusnya adalah objeknya dikali dengan waktu sama dengan hasil. Nah, jadi kayak gini, kita sesuaikan dulu. Objeknya kan mesin ya. 24 mesin, 30 menit. Selama 30 menit tuh ngehasilin 5 produk. Nah, berarti 24 kali 30. Nanti di sini sama dengan 5 gitu ya. 4 mesin berapa menit sama dengan 15 produk. Berarti per 4 dikali X sama dengan 5 per 15 gitu. Nah, tinggal kali silang nanti ketemu jawabannya. Gitu ya. Oke, sebentar ya. Kita minum dulu. Aku minum dulu guys ya. Kalian kalau ada mau tanyakan, tanyakan dulu. Oke, kasih aku waktu 1 menit ya, bentar ya. Oke, sudah selesai. Kita ice breaking dulu. Eits. Seperti biasa, kita ice breaking dulu. Udah siapkah mental kalian? Oke. Em, ada yang mandi. Ketik 1 untuk siap. Yuk, sekarang kita akan main tentang tebak jurusan dari emoji.
Kita ice breaking dulu bentar sebelum kita ngelanjutin 5 soal yang tersisa. Nah, coba tebak. Ini kira-kira jurusan atau prodi apa ya kan ya? Program studi apa nih? Oke, di sini Lenovo jawabnya akuntansi. Ice breakingnya jangan ngadi-ngadi kan. Citra akuntansi. Ekonomi syariah, ekonomi syariah, ekonomi syariah, ekonomi syariah, ekonomi bisnis syariah, ekonomi Islam. Oke. Jawaban yang benar adalah ekonomi syariah. Oke, ya seputar itulah ya. Mirip-mirip. Oke, siapa yang benar nih? Oke, akuntansi kurang ya, kurang tepat ya. Nah, berikutnya kita lanjut lagi. Oke, sekarang kira-kira jurusan apa nih? Ada emoji tangan, ada emoji bumi, ada emoji apa namanya? Orang-orang ya. Nah, gimana nih? Ada emoji tangan, ada emoji bumi, ada emoji orang. Kira-kira prodi apa ya ini? Ada yang jawab HI Hubungan Internasional HI. Oke, ketebak ya teman-teman ya. Aku mau masuk situ. Oke, Amin Fadli. Oke, sip ya. Kita jawab jawabannya yang benar adalah hubungan internasional. Oke, mantap teman-teman. Terus lanjut lagi. Nah, kalau kayak gini jurusan apa nih? Ada mikroskop, ada perempuan kayak pakai pakai gini, terus ada nasi, ada jagung. Oke, ada yang jawab apa nih? Tekpam, pangan, novel Tekpam, pangan, teknik pertanian, gizi, Tekpam, gizi. Oke, jawaban yang benar adalah teknologi hasil pertanian atau Tekpam. Kimia murni. Yeay, bener kan? Nah, sekarang nggak ngadi-ngadi kok tebak-tebakannya. Terus lanjut lagi nih. Oke, ketebak ya. EZ, oke siap. Jadi jawabannya adalah teknik sipil. Siapa yang masuk teknik sipil? Angkat tangan, apa resen? Absen dulu adik-adik. Boleh bener juga gak sih? Iya benar. Nah ini Put ya masuk teknik sipil. Kok kuli sih? Tapi ya lebih profesional lah teknik sipil gitu. Yang bagus ya. Oke. Dan ice breakingnya udah selesai. Kita lanjut lagi bahas soal ya teman-teman. Oke. Tumben bener. Iya dong. Kali ini no tipu-tipu. Kenapa? Kalian rindu tah? Rindu dibohongin gitu? Nanti marah-marah gitu. Info Sherlock kak lokasinya ya. Oke, ya ice breakingnya sampai jam 21. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Bentar, ini kalau mau di Enslo, Enso, oke sip. Nah, kita lanjut lagi ke tinggal 5 soal yang tersisa. Mari kita selesaikan. Dua kemasan minuman dengan perbandingan isi 3:5 terisi campuran susu dan air. Dua kemasan minuman, anggaplah minuman A dan minuman B. Itu 3:5. Terisi campuran susu dan air. Ada susu, ada air, ada susu, ada air. Perbandingan antara susu dan air pada kedua kemasan tersebut berturut-turut 2:3, susu banding air ya, 2:3, 3:1. Jika isi kedua kemasan dipindahkan ke suatu kemasan besar, maka berapakah perbandingan susu dan air pada kemasan besar? Nah, kira-kira gimana nih? Kalau dipindah ke kemasan besar ya, berarti kan susunya ditambah dengan susu. Oke, air tambah dengan air. Kemasan besar.
Susu tambah susu 5 ya. Ini 3 dengan satu. Tapi perbandingannya berbeda. Jadi nggak bisa langsung dijumlahkan dulu. 3 banding 5 ya. Di sini kalau kita misalkan kali 20, jadinya 60 banding 100. Nah, dari volumenya aja udah berbeda ya. 60 sama 100. Berarti kalau susu di sini 2/5 dikali dengan 100, jadinya 40. Airnya itu 3/5. Kok 100 sih? 60 di sini. Oke. 2/5 dikali dengan 60 itu jadinya 60 bagi 5, 12. 2 kali 12, 24. 3/5 kali 60, 60 bagi 5, 12 kali 3, 36. Oke. Terus habis itu yang di sini 3/4 dikali 20, dikali 100. Astaga. 3/4 dikali 100. 100 bagi 4, 25. 25 kali 3, 75. Airnya 1/4 dikali 100, yaitu 25. Nah, sekarang dijumlahkan ya. Kalau mau dipindah ke kemasan besar ya, susunya ditambahin susu, jadinya kalau susunya itu 24 ditambah 75, jadinya 99. Terus kalau airnya 36 ditambah 25, jadinya 61. Nah, berarti perbandingannya susu dan air 99 banding 61. Oke, kok bisa 2/5 dapat dari mana? Kalau mau pengen cari tahu susunya, perbandingannya apa namanya? Volume susunya berapa? Jadinya yang ditanyakan susu nih, 2/60 ini dari minuman A, itu kan totalnya. Susu tambah air gitu ya. Susu tambah airnya keseluruhannya 60 gitu. Makanya 2/5, 2 tambah 3 kan 5, 2/5 kali 60. Kenapa bisa dikali 20? Sebenarnya bebas sih, mau dikali berapa. Karena di sini suatu suatu volume enaknya kan kayak 100 gitu ya isinya. Isinya 100 atau kalau dalam persentase kan 100% itu penuh ya kan. Nah, makanya aku ngide 5 karena di sini paling besarnya 5, mau dijadiin 100 tuh kali berapa? Kali 2, 20 gitu. Nah, itu nanti sama aja kok. Mau dikali 10, nah nanti disesuaikan apakah bisa gitu. Kenapa dikali 20? Karena 100 ini supaya jadi 100 kan fullnya tuh enaknya 100 ya. Kayak persentase kan fullnya 100% gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Bisa dipahami nggak soal yang ini? Oke, siap ya. Terus kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Gak ada 4/5. Sebuah tiang bendera memiliki tinggi 6,25 meter. Tiang bendera tersebut memiliki bayangan setinggi 1,25 meter. Jika di sampingnya ada pohon pinus dengan tinggi bayangannya 5,8 meter, berapa tinggi pohon pinus sebenarnya? Ada tiang ya kan? Tiangnya ini punya bayangan, tiangnya 6,25 meter, bayangannya itu 1,25 meter. Terus ada pohon ya kan? Ada pohon pinus, itu bayangannya lebih jauh lagi, 5,8 meter. Ini tingginya berapa ya gitu. Nah, berarti kalau di sini pakainya senilai atau berbalik nilai? Pakainya senilai. Makin tinggi, makin tinggi, berarti makin apa namanya? Panjang juga bayangannya gitu kan harusnya gitu. Berarti 6,25 itu 1,25. Kalau X berarti berapa? 5,8 ya. Nah, jadinya 6,25 per X sama dengan 1,25 per 5,8. X-nya adalah 6,25 dikali 5,8 dibagi 1,25. Oke, 625 sama 125
Berapa nih? 6,25 sama 1,25. 625 sama 125 berarti 5 ya. Jadinya 5 dikali 5,8. Oke, 5 dikali 5,8, jadi jawabannya adalah 29 meter. Nah, ini pakai penerapan perbandingan senilai, teman-teman. Oke, 4 gitu sih. Gimana? Paham nggak, teman-teman, jawabannya? Oke, siap ya, paham ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kayaknya soalnya terlalu banyak deh ya, tapi nggak apa deh. Umur Agus 30 tahun, yaitu setengah dari umur Bobby. Umur Agus itu setengah dari umur Bobby. Agus itu umurnya 30 tahun. Dan 4 tahun lebih muda. Agus itu umurnya 4 tahun lebih muda dari Cici. Artinya umur Agus itu adalah Cici dikurangi 4. Gitu ya. Umur Dindi adalah seperempat dari umur Bobby. Tentukan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Oke, gampang sih ini. Berarti kalau kayak gini kali silang aja. Jadinya A, 2A sama dengan B. Berarti umur Bobby itu 2 kalinya Agus. Agus sama dengan Cici dikurangi 4. Berarti Cici sama dengan Agus ditambah 4. Cici sama dengan 30 ditambah 4, yaitu 34 tahun. Kemudian si Dindi ya. Dindi itu seperempat dari Bobby. Berarti seperempat dari 2A ya kan. Bobby kan sama dengan 2A. Berarti Dindi sama dengan 4 dengan 2 coret ya. Berarti jadinya A per 2. Atau 30 dibagi 2 yaitu 15 tahun. Terus si Bobby ya kan. Si Bobby itu 2 kali umur Agus, yaitu setengah dari umur Bobby. Berarti si Bobby ini 2 kali 30. Berarti 60 tahun. Oke, 60 tahun. Nah, jadi di sini Agus 30 tahun, Bobby 60 tahun, Cici 34 tahun, 15 tahun. Kok 60 ya? Setengah dari umur Bobby. Bobby yaitu setengah dari umur Bobby. Oke. Di sini berarti dari yang paling tua itu si Bobby ya. Bobby, terus Cici, terus Agus, terus Dindi. Agus menempati urutan ketiga benar. Cici yang paling tua salah. Umur Dindi di bawah 20 tahun benar. Berarti benar, salah, benar. Jawabannya yang C. Ya, benar ya. Benar, salah, benar. Nah, jadi jawabannya yang C, teman-teman. Oke, gampang ya kalau kayak gini ya. Kayak cuma, apa namanya, perbandingan umur, membandingkan, kayak tinggal dikali aja gitu. Operasi hitung. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 14. Dani dapat memotong rumput halaman rumahnya dalam 30 menit. Dani, 30 menit. Dengan bantuan adiknya, mereka dapat memotong rumput halaman dalam 20 menit. Artinya, Dani ditambah adik itu 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan adiknya untuk memotong rumput halaman rumahnya sendiri? Nah, berarti kalau gitu, Dani ditambah adik, ya kan? 1/20 sama dengan eh, Dani ditambah adik. Nah, berarti Daninya 1/30 ditambah adiknya 1/X lah, anggaplah. Nah, berarti kalau gitu 1/20 di sini atau pindah aja sih. Jadinya
1/X yang di sini 1/20 dikurangi 1/30. Samakan penyebutnya, jadiin per 60. Berarti di sini kali 2, berarti 2 kali 3. 1/X. Jadinya 1/X sama dengan 3 kurangi 2, 1/60. Berarti X-nya adalah 60 menit. Nah, berarti si adik itu ngerjain sendiri itu 60 menit atau 1 jam. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Bisa teman-teman? Ini sama kayak tadi ya, yang apa namanya? Ada kan soal yang mirip itu? Nanti bisa dilihat lagi dah. Oke. Paham? Lanjut lagi ke soal terakhir. Oke, semangat yuk, semangat. Satu soal lagi. Nomor 15. Jika 20 ekor kambing mampu menghabiskan rumput sebanyak 4 hal lapangan selama 8 hari, maka 16 ekor kambing mampu menghabiskan rumput sebanyak 8 lapangan selama berapa hari? Ini perbandingan 3 variabel ya kan? Perbandingan 3 variabel tadi rumusnya gimana? Objek dikali waktu sama dengan hasil. Objek dikali waktu sama dengan hasil. Objeknya apa? Si kambing ya. 20 kambing, waktunya itu 8 hari, itu 4 lapangan. Terus 16 kambing, berapa hari sama dengan 8 lapangan? Oke, 20 kali 8 per 16 kali X sama dengan 4/8. Kita sederhanakan, eh, mending 8 sama 16-nya aja. Di sini 2, di sini 2. Berarti jadinya 20 per 2X sama dengan 1/2 kali silang. 2X kali 1, 2X sama dengan 20 kali 2. X-nya sama dengan 20 kali 2 dibagi 2. X-nya adalah 20 hari. Sudah selesai. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu. Oke, gampang kan? Ingat ya rumusnya ya, biar gak lupa. Oke. Yoi, sudah selesai teman-teman. Gimana kelas hari ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? UTBK tinggal 105 ya, 105 atau 104 hari gitu. Oke, sama-sama teman-teman.